Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmatnya pada pagi hari ini kita masih bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Betul Bapak Ibu? Betul. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan berdoa. Berdoa selesai. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya sedikit memperkenalkan diri sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini. Ini adalah sedikit biografi saya. Nama saya Anggit Prihatmaji. Saya dari Pusat Hiperkes dan Keselamatan Kerja sebagai pemucika 3. Pekerjaan saya dimulai dari tahun 2014 di Pusat Hiperkes. Dan ada nomor kontak person saya yang bisa Bapak Ibu hubungi apabila ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ditanyakan untuk biografi saya Bapak Ibu? Cukup Pak? Baik. Kita lanjut ya. Baik, sebelum kita memulai pelatihan dan sharing kita pada pagi hari ini, sebelumnya silahkan Bapak Ibu mengisi absensi daftar hadir sesuai dengan departemen dan jabatan masing-masing di tempat kerja Bapak Ibu semua. Kalau ada yang ingin menuliskan gelas, silakan ditulis gelarnya. Kalau ada yang ingin menuliskan status, jangan ya Bapak Ibu ya. Sudah selesai semua Bapak Ibu absensinya? Baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang 1 tahun 70 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, saya akan menyampaikan safety briefing atau safety induction di gedung kami atau di kantor kami. Bapak Ibu sekarang berada di Pusat Hiperkes dan Keselamatan Kerja, adalah unit pelaksana teknis di bawah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pusat Hiperkes memiliki 4 lantai Bapak Ibu. Pada masing-masing lantai terdapat kamar mandi pada bagian tengah dan bangunan. Masjid tersedia di depan gedung kantor atau di ruangan sebelah kanan tangga lantai 4. Resiko bahaya yang mungkin terjadi di Pusat Hiperkes dan KK adalah kebakaran dan gempa bumi. Tersedia APAR di setiap gedung Pusat Hiperkes dan KK yang dapat digunakan apabila keadaan darurat terjadi. Apabila terjadi bahaya, segera ikuti instruksi petugas yang berwenang dan meninggalkan ruangan untuk berkumpul di titik kumpul. Lokasi titik kumpulnya berada di halaman gedung ini ya Bapak Ibu ya, assembly point-nya. Sudah jelas Bapak Ibu? Jelas. Selanjutnya kita akan bahas rules di dalam kelas. Pada sesi hari ini dimohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan mode getaran supaya pelajaran kita dapat tersampaikan dengan baik. Dilarang merokok di dalam ruangan dan dilarang makan di dalam ruangan. Sepakat Bapak Ibu? Minum boleh Pak? Minum boleh Ibu, silakan ya Bapak. Ada yang pernah melihat gambar ini Bapak Ibu? Ini adalah treadmill box. Ada yang aneh dengan gambar ini Bapak Ibu? Apakah sudah benar posisi kerjanya seperti ini? Beresiko, betul sekali Pak Fajar. Jadi posisi kerja seperti ini dapat menimbulkan potensi bahaya. Potensi bahaya apa itu Bapak Ibu? Cedera. Terus ada lagi? Konsentrasi terbagi. Nah, itu semua dibahas dalam faktor ergonomi Bapak Ibu. Faktor ergonomi, cara pengukurannya ada di SNI 9011 tahun 2021 tentang pengukuran potensi bahaya faktor ergonomi di tempat kerja. Makanya pada pagi hari ini kita akan membahas
tentang faktor ergonomi dan apa saja yang kira-kira mempengaruhi dari faktor ergonomi. Pengumpulan data sekunder dan data pendukung pengukuran faktor fisika lingkungan kerja. Kenapa saya memilih judul ini? Karena kita akan mengkaji hasil pengukuran faktor fisika lingkungan kerja dengan data pendukung lainnya, dan di judul atasnya kita akan melakukan analisis terhadap data sekunder hasil pengukuran faktor fisika lingkungan kerja yang dialami oleh pekerja. Jadi sebelum kita melakukan pengkajian dan analisis, kita harus mengumpulkan datanya dulu. Tujuan pada pembelajaran hari ini diharapkan Bapak Ibu dapat menjelaskan cara mengumpulkan data sekunder dan data pendukung pengukuran faktor fisika lingkungan kerja menggunakan checklist sesuai dengan Permenaker 5 tahun 2018. Manfaat dari pelatihan ini diharapkan Bapak Ibu setelah selesai mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu mampu mengumpulkan data sekunder dan data pendukung pengukuran faktor fisika lingkungan kerja menggunakan checklist sesuai dengan Permenaker 5 tahun 2018. Pelatihan pada pagi hari ini kita bagi menjadi dua konsep Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu harus pahami apa itu pengukuran faktor fisika lingkungan kerja. Dan yang kedua, bagaimana cara mengumpulkannya, data apa saja yang diperlukan, bagaimana membaca datanya, dan faktor-faktor lainnya dan data-data lainnya yang diperlukan. Nah, kita langsung masuk ke materinya Bapak Ibu. Tadi disebutkan bahwa pengukurannya harus sesuai dengan Permenaker 5 tahun 2018. Kenapa Bapak Ibu? Karena regulasi ini mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja. Permenaker 5 tahun 2018. Nah, apa sih itu lingkungan kerja? Apa itu K3 lingkungan kerja? Di regulasi tadi disebutkan bahwa lingkungan kerja adalah aspek hygiene di tempat kerja yang di dalamnya mencakup faktor fisika, faktor kimia, biologi, dan psikologi yang keberadaannya di tempat kerja dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan pengertian dari K3 lingkungan kerja, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui pengendalian lingkungan kerja dan hygiene sanitasi. Ini adalah pengertian dari lingkungan kerja dan K3 lingkungan kerja. Nah, di dalam regulasi tadi, di dalam Permenaker 5 tadi juga ada beberapa istilah yang harus Bapak Ibu ketahui dan pahami. Kenapa perlu Bapak Ibu ketahui? Karena untuk menilai, untuk menganalisis apakah hasil pengukurannya, apakah data yang dihasilkan sudah melebihi NAB atau tidak, sudah dapat dikendalikan atau tidak, dan lain sebagainya. Apa sih pengertian dari NAB? NAB adalah standar faktor bahaya di tempat kerja sebagai nilai kadar tertinggi yang dapat diterima oleh pekerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan untuk waktu kerja 8 jam sehari dan 40 jam seminggu. Sedangkan untuk PSD atau pajangan singkat diperkenankan adalah kadar bahan kimia yang masih diterima oleh pekerja selama 15 menit dan dilakukan tidak lebih dari 4 kali dalam 1 hari kerja. Sedangkan KTD atau kadar tertinggi diperkenankan adalah kadar bahan kimia yang tidak boleh dilampaui meskipun dalam waktu sekejap. Jadi untuk nilai ambang batas adalah kadar yang masih diperbolehkan untuk 8 jam kerja. Untuk PSD, kadar yang masih diperbolehkan untuk pajanan selama 15 menit. Sedangkan untuk kadar tertinggi diperkenankan adalah kadar atau konsentrasi bahan kimia yang tidak boleh dilampaui. Jadi tidak boleh bekerja di area tersebut walaupun hanya sesaat. Itu adalah KTD. Nah,
faktor bahaya apa saja yang perlu diperhatikan atau dilakukan pengukuran di tempat kerja tadi. Sesuai Permenaker 5, ada 5 faktor bahaya Bapak Ibu. Yang pertama, faktor fisika. Faktor fisika parameternya apa saja Bapak Ibu? Ada pencahayaan, ada kebisingan, ada suhu kelembaban, iklim kerja, sinar UV, getaran, dan lain sebagainya. Bagaimana cara pengukurannya Bapak Ibu? Untuk pengukuran faktor fisika ini menggunakan standar nasional Indonesia atau dengan metode lainnya yang sudah tervalidasi. Yang kedua adalah faktor kimia. Faktor kimia banyak sekali macamnya Bapak Ibu. Biasanya dibagi dalam 3 parameter. Yang pertama parameter debu, yang kedua parameter gas organik, dan yang ketiga adalah parameter gas anorganik. Pengukurannya juga sama Bapak Ibu, menggunakan standar nasional Indonesia atau dengan metode lain yang sudah divalidasi. Untuk faktor biologi itu hanya mengukur jamur dan bakteri saja dan sifatnya hanya kuantitatif saja Bapak Ibu, tidak sebagai kualitatif. Nah, yang keempat adalah faktor ergonomi. Faktor ergonomi ini adalah kesesuaian antara pekerja dengan workstation, stasiun kerjanya, di mana idealnya workstation ini yang menyesuaikan dengan pekerja. Jadi tempat kerjanya yang menyesuaikan dengan postur kerjanya. Karena itu perlu kita lakukan pengukuran agar bekerjanya lebih efektif dan efisien. Yang kelima adalah faktor psikologi atau faktor psikososial. Faktor psikologi ini mengukur tentang stres akibat kerja di lingkungan kerjanya, bukan secara personal. Nah, kenapa kita harus mengukur? Tadi ada faktor fisika, ada faktor kimia dan lain sebagainya. Karena dari data-data tadi akan saling berpengaruh. Misalnya, faktor fisika tadi, contohnya parameter pencahayaan ataupun parameter kebisingan akan mempengaruhi dari faktor ergonomi. Jadi harus kita lakukan pengumpulan, lalu kita mengkaji dan kita analisis data-datanya. Data apa saja yang perlu kita ambil? Yang pertama adalah data sekunder. Data sekunder tadi yang dimaksud adalah data dari laporan hasil uji yang telah dilakukan oleh pihak eksternal ataupun pihak internal. Jadi outputnya adalah laporan hasil uji yang telah Bapak Ibu lakukan. Kemudian data pendukung. Data pendukung tadi adalah nilai ambang batas sesuai dengan Permenaker 5 tahun 2018 atau bisa juga formulir Gottrak, gangguan otot rangka, atau ada survei Gottrak. Itu bisa kita jadikan data pendukung untuk menganalisis faktor ergonomi. Nah, tadi disebutkan bahwa data sekunder itu adalah laporan hasil uji. Nah, dari laporan hasil uji ini Bapak Ibu harus bisa membacanya. Nilainya berapa? Nilai ambang batasnya berapa? Karena nilai ambang batas itu bisa saja berbeda-beda tergantung dari jenis paparan dan aktivitasnya. Contoh, untuk kebisingan nilai ambang batasnya akan berbeda antara 8 jam kerja dengan 4 jam kerja. Sedangkan untuk parameter pencahayaan nilai ambang batasnya akan berbeda antara tingkat ketelitian rendah dengan tingkat ketelitian tinggi. Makanya Bapak Ibu di sini harus bisa membaca nilai ambang batas di Permenaker 5 dan membandingkannya dengan laporan hasil uji yang Bapak Ibu peroleh. Nah, ini adalah contoh nilai ambang batas untuk parameter faktor kebisingan. Di sini bisa Bapak Ibu lihat waktu paparan perharinya
dengan nilai intensitas kebisingannya berbeda-beda. Nah, kenapa tadi dijelaskan faktor ergonomi itu dipengaruhi oleh faktor fisika? Itu dibahas di SNI 9011 tahun 2021. Bahwasannya di dalam checklist sesuai SNI tadi ada beberapa kolom atau ada beberapa checklist yang menyebutkan bahwa faktor fisika, contohnya parameter pencahayaan dan getaran, dapat menimbulkan potensi bahaya faktor ergonomi dan nilainya akan mempengaruhi dari total skor yang diperoleh. Dari pokok bahasan yang tadi dapat diperoleh bahwa Bapak Ibu dapat mengumpulkan data sekunder dan data pendukung pengukuran faktor fisika lingkungan kerja sesuai prosedur. Sebelum kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, gantian saya izinkan saya untuk bertanya. Pertanyaannya gampang saja Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu lihat di monitor, tolong sebutkan 3 faktor bahaya apa saja yang ada di lingkungan kerja sesuai dengan Permenaker 5 tahun 2018. Silakan Bapak Ibu diisi di kertas, nanti akan saya bagikan. Lalu dikumpulkan, waktunya 1 menit. Ada yang sudah menjawab Bapak Ibu? Silakan. Ibu Dini. Fisika, kimia, ergonomi. Tepat sekali Ibu Dini, jawabannya sudah tepat. Atau mungkin dari Bapak Fajar ingin menambahkan, silakan Bapak Fajar. Faktor psikologi, faktor biologi. Ya, tepat sekali Bapak Fajar. Jadi jawaban Pak Fajar dan Ibu Dini tadi sudah komplit ya, sudah tepat ya. Tadi disebutkan bahwa ada 5 faktor di lingkungan kerja. Ada faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu ada sedikit evaluasi untuk melihat apakah Bapak Ibu sudah memahami materi yang telah kami sampaikan. Sudah saya sampaikan. Maka Bapak Ibu bisa tulis di kertas. Nanti Bapak Ibu bisa kumpulkan di akhir sesi Bapak Ibu. Ada tugas tambahan Bapak Ibu atau PR. Nanti Bapak Ibu bisa kirimkan tugasnya ke alamat email yang sudah tertera maksimal tanggal 17 November tahun 2025 jam 3 sore. Tugasnya apa Bapak Ibu? Bagaimana cara mengkaji data sekunder. Tadi sudah mengumpulkan data. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengkaji data yang diperoleh dari pengukuran faktor fisika lingkungan kerja sesuai dengan prosedur. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya banyak kata-kata saya yang kurang berkenan. Apabila banyak salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup aktivitas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruangan, silakan Bapak Ibu sampah-sampahnya, plastik-plastik ataupun kertas-kertasnya bisa dibereskan. Bapak Ibu datang keadaan bersih dan pulang juga dalam keadaan bersih. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan.
pas 20